muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita. Hari baru, harapan baru. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian kita. Juru selamatku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan seminggu ini Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juru selamat dalam kehidupan kami Bapa Yesus. Amin Bapa. Walau ku harus berjalan, yes Tuhan, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik pun yes Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak di katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan, Terima kasih Engkau yang Bapa. dahsyat. Kau layak disembah Yesus, Kau layak disembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulialah namamu, Berkuasalah Engkau atas segala. mulialah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pertolongan kami Bapa. Yang Kau berkata Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Kau layak disembah Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Yesus. segala hormat kemuliaan Terima kasih Yesus. naikkan pujian. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan pengharapan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan pertolongan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi namamu Tuhan Yesus. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau layak disembah Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami bisa dapat berdiri di sini Tuhan hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. amin. Ada haleluya. Haleluya. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita suka-sukamu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus Oleh dosa-Nya yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan yang lakukan, Sedang mau lakukan, apapun yang yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua akan Katakan namanya suka-sukamu Tuhan. dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua menggerakkan namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan lagi suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Siapa yang sini mau disayang Tuhan? Amin. Kita kenyakin lagi. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang-sayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. glory, 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 haleluya. Glory, 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 Dipuji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita disayang Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan berharga di mata kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu
yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku tak pisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Yes Tuhan, penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku tak pisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus Tuhan, Kaulah sumber dalam pertolongan kami Tuhan, yang kami dapat percaya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pujian Bapa. kami naikkan Bapa. Pertolongan kami hanya bersama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
mengasihi kami Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Bila Tuhan firman menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam tangan-Mu Yesus. Kami mengucapkan syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara diberkati Tuhan hari ini? Amin ya. Saya ganti peran, nanti double kata Pak Gembala, berarti dapat PK-nya 2 karena pemain drama sekaligus pengkhotbah. Oke Pak Gembala, siap. Saya ditraktir nanti ya. Oke. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan ya. Kita berbeda biar sedikit tidak ngantuk. Karena kata Pak Yusak jam-jam 4:30 jam-jam ngantuk Bu Meli. Karena saya habis pelayanan dari pulau mana ya Pak Yusak? Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah kemurahan hati. Yuk kita sama-sama bilang, saya mau menjadi orang yang murah hati. Yuk kita baca saja ayatnya. Lukas 6 ayat 36. Kita baca sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pertanyaannya adalah, Bapak kita siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menjadi contoh atau menjadi teladan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sudah memberikan contoh ketika dia ada di bumi. Dia punya belas kasih yang tinggi. Dia punya murah hati yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan Yesus aja selama ada di bumi ini menunjukkan identitasnya, menjadi teladan buat saya dan saudara, seperti itu juga kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya memiliki roh murah hati. Apa sih itu murah hati? Selanjutnya, bermurah hati merupakan perintah Tuhan bagi orang percaya yang telah menerima kemurahannya. Siapa di sini yang telah menerima kemurahan Tuhan? Boleh angkat tangan? Wah, kita semua. Opa nggak pernah menerima kemurahan ya? Opa nggak angkat tangan. Ya, kita percaya semua orang yang hadir di sini pasti mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Pasti mengalami kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita punya Bapa yang sangat luar biasa, yang sampai detik ini kita terpelihara dengan baik. Walaupun mungkin kalau kata Mak Eti, jatuh bangun aku, bukan mencari cinta ya Mak, bukan. Tapi jatuh bangun di dalam kehidupan ini, tapi tetap bukti sampai hari Mak Eti bisa hadir ibadah, bukti disertai Tuhan. Artinya apa? Artinya saya dan saudara mengalami yang namanya kemurahan hatinya Tuhan, ya. Jadi ingat baik-baik, ternyata kemurahan hati ini perintah Tuhan loh secara langsung buat saya dan saudara. Selanjutnya, yang pertama yang kita mau pelajari pada sore hari ini, kenapa saya dan saudara harus memiliki murah hati? Yang pertama adalah ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Baca yuk di Amsal 11 ayat 17a. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Lanjut di ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa saja yang kita lakukan atau kita berikan adalah seperti menabur benih, di mana pada akhirnya kita sendiri yang akan menuainya. Pelajaran pertama buat saya dan saudara, kenapa sih kita harus mengikuti perintah Tuhan untuk menjadi orang yang murah hati? Ternyata kita harus berbuat baik buat diri sendiri. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar menabur. Amin. Menabur. Ketika saya dan saudara menabur, pasti kita akan menuai. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau mungkin di sini di kota Jakarta udah nggak ada yang namanya petani ya. Tapi kalau kita hidupnya di kampung, biasanya kan orang kampung pekerjaannya bertani kalau nggak berladang. Kalau mereka bertaninya menanam padi atau berkebunnya menanam jagung, pasti entah itu 3 bulan atau 6 bulan ke depan pasti mereka akan menuai hasilnya. Karena itu dari jerih lelah yang mereka kerjakan setiap hari. Tidak pernah putus, dia jaga, dia rawat. Gimana ini padinya bisa
panen dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang baik. Gimana nih jagung yang saya tanam bisa subur, bisa terjual dengan harga yang tinggi karena hasil panennya baik. Otomatis para petani itu akan bekerja semaksimal mungkin untuk dirinya sendiri supaya dia menghasilkan panen yang baik. Seperti itu juga gambaran saya dan saudara. Ketika kita belajar untuk menabur benih, percayalah, suatu hari kelak saya dan saudara pasti akan menuai. Tapi jangan pernah mimpi. Kalau kita nggak pernah menabur, terus jangan bilang, kok saya Bu Meli nggak pernah menuai. Ya gimana nuai, orang gak pernah nabur. Gimana mau menghasilkan jagung, orang gak pernah nanam. Justru harus kita tanam dulu, baru kita menghasilkan, ya. Jadi poin yang pertama, kita belajar dari kemurahan hati ini, belajarlah untuk diri kita sendiri menjadi bagian alatnya Allah untuk menabur benih. Di mana yang kita tabur? Dimanapun kita berada. Misalkan saudara dan saya terikat di dalam sebuah organisasi gereja, anggaplah saudara jemaat GK. Belajarlah menabur di tempat ini. Karena percaya saudara juga pasti akan menuainya. Amin. Mau menuai Bapak Ibu? Kalau mau, belajar untuk menabur, ya. Karena seperti tadi gambaran, nenek sama orang tua sama anaknya, si nenek datang kelaparan. Dia aja sebenarnya kekurangan buat anaknya makan, tapi dia masih bisa memberikan roti dan air itu untuk si nenek. Artinya apa? Dia tahu di dalam kekurangannya pun dia bisa menabur. Dan saya percaya orang tua itu pun pasti akan diberkati dengan caranya Tuhan memberkati. Amin. Ya, yang pertama. Selanjutnya, jangan menabur dengan ekspektasi dan motivasi untuk memperoleh imbalan atau mengejar berkat yang lebih besar dari Tuhan. Hendaklah kita menabur dengan sukarela dan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya seperti ini, ketika saya dan saudara juga menabur, jangan kita punya ekspektasi sama Tuhan gini, Tuhan, kan kata Tuhan kalau saya udah menabur pasti menuai, betul. Tapi jangan pernah kita punya pola pikir yang begini, kalau saya ngasih Mayuli 100.000, berarti nanti Tuhan akan ganti saya nih 200.000, nanti digantinya lagi sama Om Mayuli. Entah itu Om Mayuli punya berkatnya kapan, berarti itu kita mengharapkan imbalan. Tapi kalau kita misalnya lagi menabur nih, saya misalkan menabur buat Mak Eti 100.000 misalkan, nih Mak buat Mak jajan. Nah, saya nggak akan punya pemikiran besok 1 bulan lagi ntar kalau Mak Eti menang tender, entah itu tendernya apalah, ntar Mak Eti ganti saya ya. Nah itu saya ngarep. Gak boleh seperti itu. Tapi kalau kita memberi ya udah nothing tulus. Artinya memberi dengan keikhlasan tanpa berpikiran akan diganti. Itu nanti urusannya Tuhan. Urusannya kita adalah memberi dengan sukacita. Amin. Memberi dengan sukacita. Karena kalau kita melakukan seperti itu, saya percaya kita yang akan mendapat balasannya dari Tuhan. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah punya ekspektasi, saya mau nyumbang buat gereja GK nih 500 juta. Katanya Bapak Gembala mau beli sound system. Tapi Tuhan nanti ganti ya, gantinya 1 miliar. Jangan seperti itu. Kalau menabur ya menabur saja. Dengan sukacita. Pasti akan menuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Yang kedua, kalau yang pertama tadi itu kita belajar kemurahan hati supaya untuk diri kita sendiri belajar untuk ambil bagian menabur. Yang kedua, mendapat pahala yang tetap. Amsal 11 ayat 18. Yuk baca bareng-bareng 2, 3. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Nah, saya dan saudara bukan orang fasik. Amin.
Kita adalah orang percaya atau orang beriman. Artinya apa? Ketika saya dan saudara menabur untuk Tuhan, untuk ladang Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kita akan mempunyai pahala yang tetap. Pahala yang tetap ini maksudnya apa, Bu Meli? Pahala yang tetap ini maksudnya adalah kita tetap menjadi orang yang tetap bisa bertahan. Walaupun mungkin hari-hari ini kita dengar berita-berita ada krisis ekonomi, ada kesusahan, ada kesulitan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita punya pahala yang tetap, kita masih tetap bisa bertahan. Dalam situasi, kondisi sesulit apapun, kita masih punya Yesus. Itu yang memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk kita bisa tetap bertahan sampai hari ini. Ya, yang kedua apa? Mendapatkan upah di kehidupan kekal. Kalau orang fasik tidak akan dapat upahnya di kehidupan kekal. Tapi kita sebagai orang percaya, setelah kematian akan ada kehidupan. Amin. Percaya nggak nih Bapak Ibu, setelah kematian ada kehidupan? Percaya nggak? Percaya ya. Jangan sampai kita udah jauh-jauh, lelah-lelah, capek-capek, tapi kita nggak yakin. Yakin nggak ya saya masih ada kehidupan kekal? Harus yakin. Setelah kematian akan ada kehidupan kekal. Justru di dalam kehidupan kekal itulah saya dan saudara akan menerima upahnya masing-masing. Mau menerima upah? Lakukanlah seturut firman Tuhan. Selanjutnya, kalau kita memberi, kita berbeda dengan orang fasik. Orang fasik bisa nggak memberi? Bisa. Mungkin aja dia mau pencitraan, mau pamer, atau mau dilihat dermawan dan segalanya. Tetapi kita sebagai orang percaya berbeda dengan orang fasik. Kita memberi itu biasanya digerakkan oleh yang namanya Roh Kudus. Nah, inilah yang membedakan saya dan saudara ya. Kita memberi karena ada dorongan dari Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itulah materai, filter di dalam setiap kehidupan kita. Misalkan Oma Yuli lagi berdoa, tiba-tiba bisa aja di dalam doanya Tuhan berbicara, Oma Yuli tolong dong tuh kunjungi si Dini, kayaknya Dini lagi sakit. Nah karena digerakin Roh Kudus, akhirnya Oma Yuli datang, doain Dini, kasih makanan buat Dini. Karena apa? Ada dorongan atau gerakan dari Roh Kudus. Ya, kita akan mendapat pahala yang tetap. Tadi kita tetap bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Kita mendapat upah dalam kehidupan kekal dan kita digerakkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, yang ketiga ini yang paling penting. Ketika saya dan saudara mempunyai roh murah hati, kita tidak akan pernah kekurangan. Yuk kita katakan sama-sama. Saya tidak akan pernah kekurangan ketika saya belajar memberi. Amin. Nggak ada kan di sini yang ngasih sumbangan, ngasih persembahan buat Tuhan, terus tiba-tiba jadi susah banget. Nggak ada kan? Sampai hari ini buktinya semua sehat. Amin. Masih bisa makan, minum. Ya walaupun mungkin ada tantangan rintangan dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Tapi ketika saya dan saudara memberi, tidak akan ada pernah kekurangan. Ayatnya Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Anak cucu kita diberkati, berkat Tuhan mengikuti kemana kita pergi dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Artinya gini, kalau saya dan saudara itu punya kemampuan lebih untuk memberi, entah itu memberi kepada keluarga, kepada kerabat, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau untuk pekerjaan Tuhan, lakukanlah.
Itu good, bagus. Ya, tapi kalaupun kita nggak berkelebihan secara materi, Tuhan nggak menuntut kita memberi secara materi. Ada yang bisa kita berikan. Apa? Hidup kita, hati kita, tangan kita, kaki kita untuk bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tapi kalaupun kita sanggup diberikan secara materi, belajarlah untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena sekali lagi, kita tidak akan pernah kekurangan. Justru kalau kita simpan aja, yang masuk terus disimpan, lama-lama apa? Begah ya, nggak ada yang keluar, masuk terus. Tapi Tuhan juga mau mengajarkan, jangan juga kita jadi orang yang pelit atau kikir padahal kita punya. Tapi kalau memang kita nggak punya, Tuhan tidak menuntut materi. Tuhan bisa pakai yang lain yang tadi saya bilang. Bisa pakai hati kita, hidup kita, tangan kita, kaki kita, waktu kita. Untuk kita bisa bantu melayani pekerjaan Tuhan. Mau dipakai Tuhan Bapak Ibu? Anak muda mau dipakai Tuhan? Amin ya. Jadi belajarlah juga memberi hidup kita, memberi diri kita, memberi waktu kita. Kalaupun ada, memberilah materi kita untuk pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, ayatnya Yesaya 54 ayat yang kedua dan yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-talinya, kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ya, puji Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Kalau saya dan saudara bisa dipakai Tuhan menjadi bagian di dalam kerajaannya Allah, di dalam kita memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi pikiran kita, bahkan memberi materi yang kita miliki. Percayalah, ayat ini akan menjadi ayat emas buat saya dan saudara. Tuhan akan terus melapangkan kemah-kemah kita. Tuhan terus akan membentangkan berkat-berkatnya buat saya dan saudara. Bahkan kita dibilang apa? Saya dan saudara bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Hidup saya dan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Saya percaya jemaat di GKI sudah mulai menularkan virus yang positif. Ada yang sudah mulai bisa menginjil, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi. Udah ada yang bisa datang membawa jiwa ke rumah Tuhan. Itu artinya apa? Kemah-kemahnya kita sedang dibentangkan sama Tuhan. Ya, asal kita percaya, asal kita tetap setia lakukan yang benar, yang baik di mata Tuhan. Percayalah, saya dan saudara pasti diberkati. Amin. Yuk, yang selanjutnya, yang terakhir, poin yang keempat. Kalau tadi di poin yang ketiga, ketika kita punya roh murah hati, kita tidak akan kekurangan. Dan di poin yang terakhir, saya dan saudara ketika memiliki roh murah hati, kita terus bertumbuh dan berbuah. Amsal 11 ayat 28b. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ya, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau kita sudah di puncak keberhasilan, kalau kita dipercayakan Tuhan harta yang bagus, berkelimpahan, ingat, semua berkat datangnya dari Tuhan. Tapi fokusnya kita jangan lagi kepada harta. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, biasanya di situ juga hatimu berada. Tuhan mau ketika saya dan saudara diberkati oleh Tuhan, tetap jadilah berkat. Amin. Jangan berkatnya itu disimpan sendiri buat kita sendiri. Akhirnya kita fokusnya bukan lagi sama Tuhan yang memberi berkat, tapi kita sudah fokusnya sama berkat.
Jadi makanya orang suka pada salah kaprah. Kayaknya ikut Tuhan enak ya Bu Meli. Itu kayaknya pada kaya-kaya, mobilnya bagus. Saya mau ikut Tuhan Tapi ketika mengalami jatuh bangun di dalam Tuhan, mulai saya ragu ikut Yesus. Katanya diberkati, kok saya kagak diberkati? Udah doa puasa, kata Bapak Gembala suruh ikut doa puasa Kamis malam, Jumat buka. Udah ikutan juga doa hari Rabu, di rumah ini, di rumah itu. Kok saya susah-susah aja ya? Doa saya kok kagak dijawab-jawab ya? Ini siapa yang salah nih? Bapak Gembala, saya, atau Tuhan yang budak ya? Kadang-kala kita seperti itu ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang ngaku kali. Nggak ya, saya percaya nggak ada ya. Kita mau jadi orang yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Ikut Tuhan, jangan bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi imannya kita stuck di tempat. Kita nggak mengalami pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena kita salah. Fokusnya nggak sama Tuhan, sama apa yang kita mau saja. Saya mau rajin ke gereja. Katanya di gerejanya Pak Haryanto ada sumbangan nanti kalau yang susah. Saya mau ikut itu udah salah. Saya mau rajin ke gerejanya Pak Haryanto. Katanya hari ini mau makan lontong sayur. Wah. Ntar kalau makannya ikan, enggak enak di tempatnya Pak Haryanto. Makannya ikan, saya paling kagak doyan makan ikan. Saya sukanya babi hong. Saya mah kebalik, saya kagak suka pakai babi hong. Jadi jangan kasih saya makan babi ya. Kalau ajak makan saya makan bakso, makan mie ayam, makan siomay. Saya mah gak jauh-jauh dah, makan di Senen aja saya udah happy. Apalagi kue subuh sama Mbak Eti ya, Mbak Eti. Ya. Nah kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, lakukanlah firman Tuhan ya. Jangan udah bertahun-tahun di gereja tapi nggak bertumbuh dan berbuah. Tuhan mau, walaupun mungkin Pani baru mengikuti Tuhan, tapi nggak apa-apa, dilatih Pani dini terus cari Tuhan. Ada tantangan pasti, apalagi anak muda. Nggak jauh-jauh deh, jodoh ya Pan ya. Aduh Tuhan, ini umur udah berapa nih? Kagak ada yang lirik gue ya. Kagak ada yang naksir. Aduh, ini udah tahun berapa nih? Masa gue kalah saingan sama tetangga sebelah? Nggak usah ragu. Janji Tuhan iya dan amin. Walaupun ada tantangan, ada rintangan, tapi kita mau tetap bertumbuh dan berbuah. Makanya kalau jadi jemaatnya harus jemaat yang setia. Supaya apa? Tertanam. Ketika tertanam kan ada akarnya tuh, berakar. Jadi mau ada angin puyuh ke, angin badai ke, angin sepoi-sepoi, kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Kenapa? Kita udah punya pondasi yang kuat. Karena kita tertanam. Justru kalau kita nggak pernah tertanam, ya baru datang masalah satu. Udah, maaf ya Pak Gembala, saya kagak bisa dateng. Saya lagi baper. Kenapa Pak nih diputusin pacar? Ya, nggak usah gitu juga ya anak muda ya. Pokoknya tetap setiap dini kenapa sampai batuk-batuk? Ya, ketika kita memiliki motivasi yang benar dan hati yang bersih, maka mudah bagi kita untuk bermurah hati serta menyalurkan apa? Berkat Tuhan. Jadi kembali lagi intinya harus ada hati kita. Ya, kembali lagi segala sesuatunya terletaknya di hati. Kalau kita bisa menguasai hati, mengontrol hati kita dengan motivasi yang baik, pasti berkat itu akan mengalir buat saya dan saudara. Mau berbuah dan bertumbuh? Amin, puji Tuhan. Selanjutnya pelajaran apa sih yang kita pelajari hari ini? Pelajaran yang kita boleh dapati dari kemurahan hati
ini adalah kita diajar untuk bermurah hati sama seperti Bapa yang murah hati. Roh Kudus yang memampukan kita bermurah hati sebagai salah satu buah roh yang dipancarkan oleh sumber mata air kehidupan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena bila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, ya. Jadi tetap lakukan yang baik. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Walaupun mungkin kanan kiri kita banyak hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, tapi kalau kita tetap melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan standar firman Allah, pasti kita akan menuai. Amin. Mau bermurah hati Bapak Ibu, anak muda, lakukanlah. Ya, puji nama Tuhan. Saya jemput, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
minta kaum wanita boleh maju ke depan. Ada Ibu Krista, Ma Eti, Mama Meta, Ibu Eli, Oma Erni, Ibu Lina, Oma Gioklin, silakan boleh maju ke depan. Oma Yuli, Ibu Eli, Mama Meta, Ibu Vika, Oma Gioklin, Ibu Lina, si Mamora, Oma Erni, Ibu Mary Nasi Tompul, Ibu Nita. Mari ke depan, kita mau berdoa. Singer boleh nyanyikan sama WL. Lebih dari
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih. Mulialah Tuhan Yesus. Mulialah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lebih dari Kemurahan-Mu Yes Tuhan. lebih dari Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Alamashiki karamata karamas. Arabakura mahata karoholi asyakari hirowas. Akino malemire lo maraketa halasine lo yakiralas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala firman yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah firman ini boleh hidup, berakar, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hidup kami. Kami mau belajar salah satu buah roh, kemurahan hatimu Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi jemaat yang punya murah hati. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh dipakai alatnya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkatilah juga Tuhan setiap jiwa-jiwa yang sudah menyaksikan siaran ini. Kalaupun mereka datang dengan segala kelemahan tubuh, dengan segala pergumulan, dengan segala sakit penyakit, dengan segala kekurangan, hari ini Tuhan, mereka pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Teristimewa, mereka membawa damai bahkan sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Terima kasih buat Bu Meli atas firman-Nya. Diberkati buat pelayanan dan keluarganya. Ada haleluya. Hari baru, harapan baru. Kita akan lihat jadwal kegiatan sepekan. Ada ibadah doa Rabu tanggal 30 April pukul 19 sampai selesai di rumah Oma Vien. WL Ibu Mariana, doa Ibu Dormi, firman dengan Ibu Meli. Dan doa puasa Jumat tanggal 2 Mei 2025 dari hari Kamis malam sampai Jumat jam 4 sore. Nah, kita kembali lagi nanti ada ibadah raya di tanggal 4 Mei 2025 dimulai jam 4. Nanti ada WL dari Pak Aditya, singer Pak Arya, user Bu Yuli, dan LCD di Saudara Lova. Oke. Mengingatkan kembali lagi kalau persembahan ada di depan pintu gereja dan persembahan tidak dijalankan. Kita akan menutup ibadah kita akan nyanyikan lagu Juru Selamatku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akhiri ibadahnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berjalan dalam lembah kegelapan,
pernah sedetik pun, yes Tuhan. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan besar Setiamu Tuhan di hidupku. dari awal kita katakan, walaupun kita harus berjalan, yes Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara kasih Tuhan, tetap berdiri. Sebelum saya nanti akhiri dan doa berkat, izinkan saya 5 menit pakai waktu ini. Tadi Ibu Meli sudah menyampaikan kebenaran luar biasa buat kita tentang murah hati. Kalau saudara sebenarnya jemaat yang setia, sebenarnya kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah sampaikan kebenaran ini, tapi dalam versi yang berbeda. Jadi tadi saya tanya, Tuhan kok muncul lagi tema ini, kemurahan hati. Terus apa hubungannya? Saya kan harus konfirmasi, tanya apa hubungannya sekarang dengan musim kita. Musim kita apa? Apa? Penuaian dan mujizat. Amin. Penuaian dan amin. Saya bilang saya harus ada contohnya dalam firman Tuhan. Saya terus paksakan, terus samping saya ingat, saya perhatikan, dengar ke Babu Meli, saya minta Tuhan, saya kasih saya konfirmasi. Karena musim kami kan musim penuaian dan mujizat. Apa tentang murah hati yang jemaat harus bawa? Terus Tuhan bilang, ingat lagi peristiwa yang familiar. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang. Saudara ingat ya? Yesus punya apa? Amin? Enggak punya apa-apa. Siapa yang bilang punya 5 roti 2 ikan? Enggak punya apa? Yo, bilang sama saya, enggak punya apa? Yesus enggak punya apa-apa. Yang dia punya hati bermurah. Amin? Benar enggak? Dia enggak punya apa-apa loh. Makanya murid bilang, lebih baik suruh mereka ke hotel penginapan terdekat. Nanti di sana ada warung makan. Karena Yesus nggak punya apa, nggak punya apa-apa. Dia cuma punya murah. Dia lihat orang harus makan. Amin, amin. Kata dia ada poinnya kan, tidak akan kekurangan. Saya mau tanya gini, saudara kekurangan hari ini? Yang kekurangan angkat tangan. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Nanti kita doain jadi berkelebihan kan? Saudara apa yang saudara punya? Mungkin saudara bilang, Pak Gembala,
kami nggak punya apa-apa. Tapi ingat peristiwa itu, Yesus juga pernah nggak punya apa-apa. Amin, amin. Tapi karena mujizat itu, dia bisa menuai banyak jiwa. 5.000 orang dikasih makan. Amin. Saudara mau lihat penuaian terbesar terjadi di tempat ini? Dari kita yang nggak punya apa-apa, Tuhan akan bekerja dari banyak hal yang terjadi di tempat ini. Amin. Mungkin setiap kita pulang bilang, kami hanya punya ini, punyanya ini, rumah aja susah. Udah sewa bertahun-tahun. Bahkan mungkin penghasilan makin berkurang. Ada yang mungkin bersaksi tadi, kami udah nggak kekurangan. Dari dulu penghasilan sekian, sekarang penghasilannya segini. Bahkan mencemaskan sampai tahun 2026. Tidak ada kepastian nanti 2026 apakah semakin berkurang. Tapi ingat firman Tuhan hari ini. Tuhan bilang, asal kamu hidup lakukan firman, murah hati, Tuhan akan tetap memberkati. Datang 5 roti 2 ikan. Amin. Selalu datang 5 roti 2 ikan. Saudara mau lakukan firman Tuhan? Saudara mau nikmati mujizat tahun ini? Kita tundukkan kepala, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu, ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu, sungguh ajaib perbuatanmu, Sungguh besar kekuatanmu Tuhan. sungguh besar kekuatanmu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,